Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu elips, part yang kelima, yaitu tentang contoh soal menentukan unsur-unsur elips. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, tentukan unsur-unsur dari elips dengan persamaan x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadi di sini kita suruh menentukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J semuanya. Kita mulai dari A. Soal A, pusat. Ini x kuadrat sama y kuadrat. Kan formatnya ini berarti ikut yang x kuadrat per A kuadrat plus y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau artinya ini elips yang berpusat di 0,0. Jadi langsung kita tulis 0,0. Ngerti ya? Lalu fokus. Fokus itu kan kita harus lihat dulu apakah ini elips vertikal atau elips horizontal. Memang kita sudah tahu pusatnya 0,0, cuman kita masih belum tahu apakah ini elips vertikal atau horizontal. Gimana cara cari tahunya? Kita lihat nilai A sama B-nya. Di sini, A-nya itu kan penyebutnya x kuadrat itu, berarti A kuadrat sama dengan 9, berarti A-nya 3. A-nya 3, terus B-nya B kuadrat sama dengan 16, berarti B-nya 4. Jadi di sini, A lebih kecil dari B, A-nya 3, B-nya 4. Kalau A lebih kecil dari B, artinya dia elips vertikal. Seperti ini. Oke, kalau elips vertikal berarti kalau titik pusatnya di 0,0, berarti titik fokus di atas dan bawahnya sejauh C. Nah, kita cari C terlebih dahulu. Elips vertikal berlaku rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16 sama dengan A kuadrat 3 kuadrat 9 plus C kuadrat. Berarti 7 sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya adalah akar 7. Oke, jadi di sini fokus itu kan 0, plus minus C. Karena di sini di atas sama bawahnya titik P. Karena elips vertikal. Berarti 0, plus C atau 0, akar 7 sama 0, min C, berarti 0, min akar 7. Oke, berikutnya puncak. Puncak itu kan kalau misalkan elips yang berpusat di 0,0 itu plus minus A, 0, kanan sama kiri, sama 0, plus minus B, yang atas sama yang bawah. Jadi di sini yang plus minus A, 0, A-nya 3. Berarti yang plus A berarti 3,0 sama min 3,0. Lalu dua puncak berikutnya yang 0, plus B itu berarti 0,4 dan 0, min B berarti 0, min 4. Ini adalah 4 titik puncak dari elips. Lalu sekarang persamaan garis arah. Nah, kalau persamaan garis arah ini kita pakai rumus saja. Ini soal D ya, saya kerjakan di sini. Persamaan garis arah untuk elips vertikal itu kan ini garis arahnya di atas dan di bawahnya elips. Berarti pasti Y sama dengan karena garis horizontal. Y sama dengan plus minus, rumusnya masih ingat ya, B kuadrat per C. Ya, jadi kalian harus mengingat rumus persamaan garis arah, lalu latus rectum, sumbu mayor, sumbu minor, banyak sekali ya. Sudah saya paparkan di beberapa part sebelumnya. Oke, kita masukkan. Sama dengan plus minus, B kuadrat itu berarti 16, per C itu berarti akar 7. Ini kita rasionalkan, kali akar 7 per akar 7. Berarti Y sama dengan plus minus 16 akar 7 per 7. Jadi di sini karena ada 2, kita tulis masing-masing. Y sama dengan yang pertama 16 akar 7 per 7. Yang kedua, Y sama dengan min 16 akar 7 per 7. Oke, lanjut persamaan sumbu mayor. Kalau berpusat di 0,0, sumbu mayornya berarti pasti sumbu Y. Sumbu mayor kan yang lebih panjang, ini kan? Berarti, ya, berarti ini sumbu Y. Atau garis X sama dengan 0. Panjang sumbu mayornya berarti panjangnya sama dengan 2B. B-nya itu 4. Berarti 2B itu 8. Persamaan sumbu minor berarti ini. Jarak terpendek kiri kanan atau sumbu horizontal. Ya kan? Berarti ini sumbu X kan? Karena di sini pusatnya di 0,0. Berarti Y sama dengan 0 atau sumbu X. Panjang sumbu minor berarti sumbu horizontal atau 2A. A-nya tadi 3, berarti panjang sumbu minornya 2 kali 3 itu 6. Lalu sekarang titik ujung latus rectum. Nah, ini rumusnya kita langsung masuk rumus saja ya. Soal I,
titik ujung latus rektum untuk elips vertikal yang berpusat di 0,0 adalah plus minus A kuadrat per B, plus minus C. Kita masukkan, berarti plus minus A kuadrat itu 9 per B, B-nya 4, plus minus C, C-nya tadi akar 7. Oke, nah di sini ada 4, ya kita tulis semua kombinasi yang mungkin dari sini, plus plus, plus min, min plus, sama min min. Yang pertama berarti plus plus ya, 9 per 4, akar 7. Terus plus min, berarti 9 per 4, min akar 7. Lalu min plus, berarti min 9 per 4, akar 7. Terus min min, berarti min 9 per 4, min akar 7. Oke, lanjut. Yang terakhir, panjang latus rektum. Rumusnya untuk elips vertikal itu mutlak 2A kuadrat per B. Jadi di sini panjang latus rektum sama dengan mutlak 2A kuadrat per B. Berarti sama dengan mutlak 2A kuadrat itu 9 per B itu 4. 2 dan 4 coret jadi 2, mutlak 9 per 2 ya 9 per 2. Berarti mutlak LR panjang latus rektum 9 per 2. Kita tulis panjang latus rektumnya berarti 9 per 2. Ini adalah unsur-unsur elipsnya. Contoh soal berikutnya. Tentukan unsur-unsur dari elips dengan persamaan x-1 dalam kurung kuadrat per 169 plus y plus 2 dalam kurung kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti formatnya adalah x min alpha dalam kurung kuadrat per A kuadrat plus Y min beta dalam kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti ini elipsnya berpusat di alfa, beta. Alfanya berapa? Min alfa itu min 1, berarti alfanya 1. Berarti ini kita tulis pusatnya 1, betanya min beta sama dengan 2, berarti betanya min 2. Artinya elips ini berpusat di 1, min 2. Lanjut ke titik fokus. Nah, sebelum cari titik fokus, kita cari dulu A dan B-nya. Dan kita identifikasi dulu ini elips vertikal atau elips horizontal. Oke? Nah, di sini A-nya berarti A kuadrat itu 169, berarti A 13. B kuadrat itu 25, berarti B-nya 5. Nah, di sini A-nya lebih besar dari B. Berarti sumbu horizontal lebih panjang dari sumbu vertikal. Atau artinya elipsnya tidur, elipsnya horizontal. Oke, kalau elips horizontal berarti fokusnya di kanan dan kirinya titik pusat sejauh C. Kalau di kanan kirinya berarti yang ditambah atau dikurangi itu absisnya pusat. Ya, jadi di sini 1 ini kalian tambahkan atau kalian kurangi dengan C. Sedangkan min 2-nya ordinatnya tetap. Ya, jadi rumus fokusnya kan alfa plus minus C, beta untuk elips horizontal. Tapi di sini C-nya belum tahu. Kita cari dulu. Kalau di elips horizontal itu berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti A itu 13 kuadrat 169 sama dengan B kuadrat 25 plus C kuadrat. 20-nya pindah kiri, 169 kurangi 25, 144. Sama dengan C kuadrat, berarti C-nya sama dengan 12. Oke, berarti fokusnya ini kita tambahkan 12. Berarti X-nya 1 tambah 12, 13, min 2. Yang alfa min C-nya berarti 1 min 12 itu min 11, min 2. Oke, berikutnya puncak. Puncak itu berarti kan logikanya gini. Kalau ini 1, min 2, yang kanan sama kirinya berarti absisnya ditambah A sama dikurangi A. Jadi ditambah 13 sama dikurangi 13. Absisnya pusat. Berarti yang pertama, 1 kita tambah 13 berarti 14, min 2. Lalu berikutnya yang alfa min A berarti 1 min 13 berarti min 12, min 2. Berikutnya yang ordinatnya menjadi beta plus minus B ya, alfanya tetap. Jadi puncak atas bawah itu absisnya sama kayak pusat atau alfa berarti 1. Terus itu min 2 atau beta ditambah atau dikurangi B. B-nya 5. Min 2 tambah 5, 3. Yang satunya lagi berarti 1, min 2 dikurangi 5 berarti min 7. Berarti ini adalah 4 titik puncak dari elips. Berikutnya persamaan garis arah. Garis arahnya berarti di kiri dan di kanannya elips, karena ini elips horizontal. Elips horizontal
rumus persamaan garis arahnya, kita tulis di sini, soal D, untuk elips horizontal yang berpusat di alfa, beta adalah X sama dengan alfa plus minus A kuadrat per C. Berarti X sama dengan alfanya itu 1 plus minus A kuadrat itu 169 per C itu 12. Berarti di sini yang pertama adalah X sama dengan 1 plus 169 per 12. 1 itu 12 per 12, ditambah 169 per 12, berarti 181 per 12. Jadi kita tulis di sini, X sama dengan 181 per 12. Yang kedua, atau nih ya, X sama dengan 1 min 169 per 12. Berarti 12 per 12 min 169 per 12. 12 dikurangi 169 itu min 157 per 12. Berarti kita tulis di kolom ini, X sama dengan min 157 per 12. Oke, lanjut. Persamaan sumbu mayor. Sumbu mayor berarti sumbu horizontal. Sumbu horizontalnya berarti sama dengan ordinatnya pusat. Berarti Y sama dengan apa? Min 2. Oke, jadi Y sama dengan min 2. Panjangnya berapa? Panjangnya berarti 2 kalinya ini. Kan 2A ya. A-nya 13, berarti 26. Lalu persamaan sumbu minornya, berarti yang ini adalah absisnya pusat. Berarti 1. Berarti X sama dengan 1. Panjang sumbu minornya berarti 2B. B-nya 5, berarti 10. Titik ujung latus rektumnya, kita pakai rumus saja ya. Jadi ini soal I. Titik ujung latus rektumnya adalah alfa plus minus C, jadi sama dengan absisnya fokus, lalu koma, beta plus minus B kuadrat per A. Berarti di sini, alfa itu 1, plus minus C itu 12, koma, beta itu min 2, plus minus B kuadrat itu 25, per A itu 13. Oke, yang pertama sekarang yang plus-plus ya. 1 plus 12 itu 13. Langsung aja kita tulis di kolomnya ini. 13, plus berarti min 2 plus 25 per 13. Min 2 itu min 26 per 13 tambah 25 per 13. Berarti min seper 13. Lalu plus min. Berarti ini 13 juga. Min 2 min 25 per 13. Min 26 per 13 min 25 per 13. Berarti min 51 per 13. Lalu min plus, 1 min 12, min 11. Plus tadi samakan sama atasnya aja ya. Min seper 13. Lalu ini min, berarti min 11, ini ordinatnya samakan yang atasnya aja. Berarti min 51 per 13. Ini adalah keempat titik ujung dari latus rektum elips ini. Oke, berikutnya panjang latus rektum, J, itu mutlak LR, panjang latus rektum, rumusnya sama dengan, karena ini elips horizontal, berarti mutlak 2B kuadrat per A. Berarti sama dengan mutlak 2 kali B kuadratnya 25 per A-nya 13. Berarti berapa ini? 50 per 13 dimutlak, ya tetap 50 per 13. Ini adalah panjang latus rektumnya. Jadi panjang latus rektum, jawaban soal J adalah 50 per 13. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.